Modul 25, ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat pada daerah yang maju dengan masyarakat daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan, maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan akan berdampak kepada kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan adalah dengan indeks Gini atau Gini Index. Indeks Gini atau rasio Gini atau koefisien Gini adalah suatu metode perhitungan terkait dengan distribusi pendapatan. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Corrado Gini, seorang pakar ilmu statistik asal Italia pada tahun 1912. Koefisien Gini biasanya digunakan untuk mengukur ketidakmerataan distribusi pendapatan. Metode perhitung koefisien Gini, cara penghitung koefisien Gini dinyatakan dalam angka 0 sampai 1 atau dari 0% sampai dengan 100%. Jika indeks Gini bernilai 0 berarti kemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Semakin tinggi indeks Gini, semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan. Sebagai contoh sini kan, nilai koefisien Gini ini dibagi distribusi pendapatan ini kita kelompokkan atas 3 bagian. Tingkat ketimpangan rendah jika nilai koefisien Gininya di bawah 0,4. Tingkat ketimpangan sedang jika nilai koefisien Gininya berkisar antara 0,4 sampai dengan 0,5. Tapi kalau besar di 0,5, tingkat ketimpangan tinggi. Kita ambil sebuah contoh. Di negara Eropa seperti Italia. Nah, Italia itu ketimpangannya cukup tinggi antara Italia utara dengan selatan. Utara kaya, selatan miskin. Begitu juga dengan India. India utara selatan. Yang utaranya kaya, selatan itu jauh ketertinggalan. Jadi artinya koefisien Gini ini dihitung memberikan manfaat kepada suatu negara untuk menentukan apakah distribusi pendapatan merata atau timpang. Untuk menghitung distribusi pendapatan, kita juga bisa menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini menggambarkan hubungan antara persentase jumlah penduduk dengan persentase pendapatan yang diterima. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal atau semakin lurus menyarankan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari kurva dari diagonal semakin lengkung, maka ia akan mencerminkan keadaan yang semakin buruk. Distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata. Kita ambil sebuah contoh. Berarti jika dia diagonalnya semakin dekat ke diagonal, semakin lurus, berarti dikatakan distribusi pendapatannya semakin merata. Kita ambil sebuah contoh. Untuk negara-negara persemakmuran seperti Inggris, itu rata-rata pendapatan mereka sama. Begitu juga dengan negara tetangga kita Malaysia, juga negara serumpun dengan juga menggunakan konsep sistem pemerintahan Inggris. Hampir rata pendapatan antar daerah itu adalah mendekati merata, tapi kita beda. Papua dengan Jakarta, Jakarta dengan Sumatera, jauh ketimpangannya. Kemudian kita lihat berdasarkan Bank Dunia, ketimpangan kita lihat berdasarkan Bank Dunia. Tadi sebenarnya sudah jelaskan tinggi, sedang, rendah. Kalau kita lihat dari persentasenya, kelompok 40% penduduk miskin, pengeluarannya di bawah 12% dari keseluruhan pengeluaran. Kelompok 40% penduduk termiskin, pengeluarannya antara 12% sampai dengan 17% dari keseluruhan pengeluaran. Kelompok 40% penduduk termiskin, pengeluarannya di atas 17% dari keseluruhan pengeluaran. Jadi artinya semakin tinggi tingkat pengeluaran seseorang, dikatakan semakin miskin, ketimpangan semakin rendah. Atau bisa kita lihat ada contoh 10 provinsi dengan ketimpangan Gini rasio terendah tahun 2021. Nah, kalau kita di sini Kepulauan Bangka Belitung 0,247, Maluku Utara 0,278 dan seterusnya. Yang tertinggi adalah Kalimantan Tengah. Oke, sekian presentasi kita hari ini.